Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dinni kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dewan juri, pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita mampu memegang HP dan menonton video ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dari zaman onta sampai zaman Toyota, dari zaman Siti Khotijah hingga zaman Siti Badriah. Semoga kita diakui sebagai umat beliau yang besok insya Allah akan mendapat syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa rahimakumullah, berdirinya saya di sini di depan kamera yang semakin hari semakin canggih, saya tidak akan berkata banyak hal. Temanya di sini adalah memetik hikmah di balik wabah. Lantas, hikmah apa sih yang dapat kita petik dari sebuah wabah? Hidup, kalau hanya sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Sering kita mendengar istilah urip mung mampir ngombe, yang dalam bahasa Indonesia berarti hidup hanya sekedar mampir minum. Seberapa lamakah kita minum? 5 menit, 3 menit, bahkan kadang kurang dari 1 menit. Tapi seberapa pentingkah air dalam kehidupan kita? Sangat penting. Begitupun hidup, sangat penting, tapi tak akan lama. Bagaimanakah proses kita minum? Apakah ketika kita ingin minum, bim salah bim, segelas air turun dari langit? Tentu saja tidak. Semuanya butuh proses. Hidup pun demikian. Proses mulai dari kita dibuat oleh orang tua kita, dari kita berada di dalam kandungan, Allah memberikan roh kepada kita, dari kita dilahirkan, kita menjadi balita, dari balita menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa. Semuanya butuh proses dan kita tak akan tahu kapan kita tiada, entah waktu balita, dewasa, atau bahkan ketika kita sudah menua. Yang terpenting adalah proses. Jangan pernah sia-siakan proses hidup kita. Dan ingat, proses tak akan pernah mengkhianati hasil. Proses hidup kita di dunia, besok akan kita rasakan hasilnya di akhirat. Dalam sebuah lirik lagu, hidup penuh liku-liku, ada suka, ada duka. Hidup penuh dengan liku-liku, suka, dan duka. Rintangan kita lewati, banyak cobaan kita rasakan. Dan kadang ada hal yang tak terduga yang kita alami. Salah satunya adanya virus corona. Tak terasa corona sudah 1 tahun menemani kita. Siapa sangka bahwa virus yang berasal dari seekor kelelawar mampu mengguncang dunia seisinya. Saya tak tahu pasti apakah corona memang benar adanya atau hanya konspirasi belaka. Tapi yang sama-sama kita tahu adalah dengan adanya corona, semua aspek kehidupan mulai terganggu. Yang biasanya bisa keluar-luar bebas, sekarang harus di rumah saja. Yang biasanya dapat sekolah di gedung, kini sekolah harus online. Yang biasanya kerja ke kantor, kini harus online. Yang biasanya hidup normal, kini harus new normal. Tapi dalam sebuah hadis diriwayatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adaban yab'atsullahu ta'ala 'ala may yasha faja'alallahu ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqum fit ta'un fayamkutu fi baldihi sabiran muhtasiban annahu ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana mislu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Bahwasanya diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Maka Rasulullah mengabarkan
bahwa Tongun merupakan siksaan yang diberikan dari Allah kepada siapapun yang dikehendakinya. Akan tetapi Allah menjadikan rahmat bagi siapa yang bersabar dan ikhlas jika dia tidak akan terkena sebelum Allah menghendaki. Maka yang demikian dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Subhanallah. Dari hadis tersebut kita sama-sama tahu bahwasanya corona memang siksaan dari Allah kepada siapapun yang dikehendakinya, sekaligus rahmat kepada siapa yang beriman, siapa yang mau beriman serta sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan ini. Siapa yang mau sabar ikhlas, percaya bahwasanya kita tidak akan terkena sebelum Allah menghendaki kita terkena penyakit tersebut. Ingin jalan-jalan ke Bali, sabar. Ingin jalan-jalan ke bioskop, sabar. Ingin pergi ke mall, sabar. Ingin ngedate sama pacar, tahan. Sikatlah setelah halalan. Allahu ta'ala fi kitabil karim. Surah Asy-Syura 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Dari ayat tersebut kita tahu bahwasanya ketika kita mau bersabar dan memaafkan dengan keadaan, bersabar dalam menghadapi cobaan, bersabar dalam menghadapi semua yang serba sulit, insya Allah hal tersebut merupakan perbuatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa setanah air dan jam dinding akan terus berdetak, kecuali kalau baterainya mati. Begitupun hidup kita akan terus hidup, kecuali ketika di sini hati kita mati. Di sini hati kita mati, maka jiwa dan raga kita akan ikut mati pula. Lantas, bagaimanakah cara menghidupkan hati? Yang pertama jelas dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini dengan adanya utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menjalankan syariatnya. Yang ketiga, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah ikhlas dan sabar dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Jauharul Maknun dijelaskan bahwasanya dari dalam dada Nabi terdengar suara mendidih seperti mendidihnya air yang direbus di atas tungku. Karena apa? Karena saking takutnya Nabi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Lantas, apa kabar kita? Apa kabar kita yang biasanya lapar sedikit, perut keroncongan, dapat masalah sedikit, pusing 7 keliling, habis diputusin pacar, galaunya minta ampun, bahkan kadang sampai ada yang bunuh diri. Sungguh terlalu. Ikhlas memanglah sulit, tapi dengan corona kita dilatih untuk lebih ikhlas. Ikhlas menghadapi cobaan yang ada, ikhlas yang biasanya bisa jalan bebas, sekarang harus di rumah saja. Yang biasanya bisa bernafas lega, sekarang kemana-mana harus pakai masker. Ikhlas, sekarang semuanya serba online. Ikhlas menerima keadaan. Insya Allah, barang siapa yang mau ikhlas akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Corona fid dunya al ajru fil ukhra bi ikhlasi wa sabar la tansa ikhtiyar bi ikhlasi wa sabar la tansa ikhtiyar. Ya ayyuhal ikhwan nashkuru illallah ala kulli halin nahmadu illallah. Ya ayyuhal ikhwan nashkuru illallah ala kulli halin nahmadu illallah. Barang siapa mau ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan pahalanya kepada kita. Amin Allahumma amin. Pemirsa calon ahli surga, selain itu corona pun dapat meningkatkan kreativitas bangsa Indonesia. Dari mulai desain masker yang tadinya biasa saja, kini semakin luar biasa. Ada yang dari kain, dari plastik, bahkan ada yang berasal dari emas. Sungguh luar biasa. Dari industri perfilman yang filmnya sekedar biasa, sekarang masker harus dipakai. Seperti film Larva yang tadinya tidak pakai masker, sekarang Larva ikut-ikut pakai masker. Subhanallah. Yang ini membuat kita lebih tertarik untuk menonton.
Itulah kreativitas bangsa Indonesia. Ambillah sisi positif dari segala hal yang kita alami, baik itu manis, pahit. Ambillah sisi positif. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan. Gara-gara corona, rezeki dan diseret. Gara-gara corona, bosen di rumah saja. Gara-gara corona, gak bisa jalan-jalan sama pacar. Jangan menyalahkan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mampu hidup dalam keadaan yang serba sulit. Bagaimana kita mampu menyikapi keadaan dan tetap ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, jangan lupa tetap ikhtiar, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Likhomsatun utfi biha harwaba ilhatima al-mustafa wal murtado wabnahuma wal fatima ya qawiyu ya matin ifatlana wal muslimin pasalimil indonesiyi minal virus covid-19. Jangan lupa baca Likhomsatun, baca sholawat tibil kulim, dan tetap jaga kesehatan. Sekian para budiman, semoga jadi koreksi kita ke depan. Mantan datang membawa kenangan, corona datang mengajarkan keikhlasan. Sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Give your totality prepare in your life. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.